Kenapa Menteri Pendidikan Diknas bisa mengusulkan 1 juta program P3 ini? Kenapa kita hanya 32.000, Pak? Ini sangat ironis sekali. Nah, kami Komisi 8 mendukung. Kalau Bapak Menteri usulkan 500.000, kita setiap hari ini memperjuangkan Menteri Keuangan, Pak. Jadi tidak hanya 32.000, Pak. Harus maksimal kita, Pak. Target harus maksimal. Jadi hanya 32.000 enggak masuk akal dengan 1 juta ini. Toh itu putra putri kita juga, toh itu uang negara, sama hak mereka. 1 juta kok ada uangnya gitu. 1 juta ada guru umum, kok guru agama tidak ada uang, kan begitu kesannya. Padahal kan belum tentu begitu pemerintah ini. Ini juga, Pak, jangan sampai menimbulkan persoalan. Apalagi ada sertifikat ini. Nah, nanti kami khawatir nanti di bawah ini kamu Ustadz sertifikat, saya tidak. Itu akan terjadi blok, Pak. Jangan terjadi blok-blok dai-dai kita, ulama-ulama kita di daerah. Ini Ustadz, Buya, Kiai sertifikat, ini tidak. Ini boleh ceramah, ini tidak. Ini boleh khatib, boleh tidak. Akan seperti itu nanti ke depan itu. Ini untuk antisipasi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pimpinan beserta anggota yang kami hormati, termasuk yang virtual, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas expose penjelasan Pak Menteri. Tapi rasanya kita hari ini berbual-bual nih, Pak Ketua. Rasa berbohong-bohong aja kita nih, ceritanya masalah haji ini. Selama kami di daerah, Pak, terkesan pemerintah Indonesia ini, maaf, tidak peduli dengan persiapan haji. Itu yang kami dapat kesan dari masyarakat. Artinya abai gitu. 90% ini umat muslim. Tapi terkesan seolah-olah ini adem-adem aja. Sebagaimana menyambung Pak Maman. Maksud saya bukan melemahkan Pak Menteri, tidak. Kami kira tidak lagi zamannya, tidak lagi sekarang saatnya Menteri Agama dengan usaha haji yang berurusan. Tapi sudah harus kepala pemerintahan nih, Pak. Pak Jokowi harus turun tangan nih, Pak. Mengontak Raja Salman. Jadi nampakkan kepedulian pemerintah ini terhadap masalah keagamaan kita. Ini perlu, Pak. Karena terkesan masyarakat kita sekarang, pemerintah ini kurang serius karena berlindung di balik Covid. Justru semakin tantangan yang kita hadapi untuk haji ini semakin nampak berani pemerintah. Harusnya seperti itu, Pak. Bukan dengan Covid ini kita lalu bermain di balik itu. Jadi saran kami melalui Pak Menteri, cobalah Pak Presiden kita bicara di formal gitu, di media gitu, bahwa haji ini memang kita urus, kita apa, walaupun itu teknis sudah Menteri, tapi ini perlu, Pak, demi nama baik Pak Menteri di tengah masyarakat, demi nama kepala daerah pemerintahan. Jadi kami maksudkan kalau teknis ini sudah selesai Pak Menteri, kami acak jempol bagus. Tapi ini komitmen Pak Jokowi, Pak, yang penting. Ini demi bangsa negara kita. Jangan ada isu-isu tambahan, ini yang kita dengar di bawah. Ada isu macam-macam lah itu. Maka pemerintah Indonesia masuk 20 negara yang ditolak, kemudian keluar lagi 10 negara, kita masih juga. Nah, jadi untuk mengkelirkan itu, kami cinta, sebetulnya pemerintah kita ini cinta dengan Pak Jokowi, tapi justru itu harus ditangani. Itu pertama. Yang kedua, masalah ini, Pak, guru ini total tadi 32.422 yang di program P3. Ini sebetulnya kalau dikaitkan dengan pendidikan agama, khusus agama Islam ini kan 90%, Pak. Pendidikan agama diurus oleh rakyat kita. Hanya 10% yang kita urus. Nah, kenapa Menteri Pendidikan Diknas bisa mengusulkan 1 juta program P3 ini? Kenapa kita hanya 32.000, Pak? Ini sangat ironis sekali. Nah, kami Komisi 8 mendukung. Kalau Bapak Menteri usulkan 500.000, kita setiap hari ini memperjuangkan Menteri Keuangan, Pak. Jadi tidak hanya 32.000, Pak. Harus maksimal kita, Pak.
target harus maksimal. Jadi hanya 32.000 enggak masuk akal dengan 1 juta ini. Toh itu putra putri kita juga, toh itu uang negara, sama hak mereka pendidikan agama ini. Jadi kami ngusul Pak Menteri, kalau bisa nanti di perubahan anggaran ini usulkan lagi Pak Menteri, dari 32.000 ini mungkin 100.000 atau 200.000 gitu. Jadi nampak greget kita gitu untuk bantu. Karena 90% ini proses pendidikan ini ditanggung oleh rakyat kita. Toh berbagi kita guru-guru ya mungkin pemerintah gitu. Alangkah baik cantiknya. Jadi kami sarankan ini untuk pendidikan agama ini ditambah lagi prosentase ini tidak hanya 32.000 tapi lebih daripada itu, karena kita mengacu 1 juta kok ada uangnya gitu. 1 juta ada guru umum, kok guru agama tidak ada uang, kan begitu kesannya. Padahal kan belum tentu begitu pemerintah ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah penguatan monetisasi agama melalui kompetensi pencerahan agama. Ini juga Pak, jangan sampai menimbulkan persoalan. Apalagi ada sertifikat ini. Nah nanti kami khawatir nanti di bawah, ini kamu Ustadz sertifikat, saya tidak. Itu akan terjadi blok Pak. Pernah waktu Pak Sarifudin Lukman udah membuat ini Pak, tapi heboh jadi Pak. Jadi maksud kami hati-hati kita membuat kebijakan penguasaan monetisasi ini, jangan terjadi blok-blok dai-dai kita, ulama-ulama kita di daerah. Apalagi ini nanti kuah yang mengaturkan, misalnya sholat id, sholat utbah, nanti bisa saja yang sertifikat boleh melaksanakan sholat id, yang tidak sertifikat tidak. Ini akan bermuara ke sana nanti Pak. Jadi kami khawatir ya program-program seperti ini kita kaji betul lah Pak, ya kita survei betul ke bawah seperti reaksinya. Dan kemudian pun kalau ini dilaksanakan jangan kementerian yang melaksanakan, kita suruh yang melaksanakan kompetensinya Majelis Ulama Indonesia, MUI ini yang bertanggung tangan nih. Jadi kalau ada heboh ada apa, MUI yang menangani, bukan kita langsung terlibat situ. Nah, ini sarannya seperti itu, karena kompetensi keilmuan itu ada pada MUI. Jadi khawatirnya nanti yang menandatangan sertifikat itu ilmunya yang sertifikat itu lebih tinggi. Jadi siapa yang menandatangannya nanti begitu. Nah, jadi ini cobalah dikaji ulang lagi. Kita maksud kita baik, tetapi jangan sampai kubu-kubuan tengah masyarakat kita, umat kita. Ini Ustadz, Buya, Kiai sertifikat, ini tidak. Ini boleh ceramah, ini tidak. Ini boleh khatib, boleh tidak. Akan seperti itu nanti ke depan itu. Ini untuk antisipasinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, masalah masaf Pak. Ya kami bukan apa, tapi kami perhatikan di masjid. Masaf itu Quran itu tak tersentuh di masjid-masjid. Orang lebih pakai HP ini. Jadi kalau kita cetak pun orang lebih suka ini. Apalagi anak-anak milenial sekarang. Ini kan sudah cukup semua sini. Dengan artinya, dengan tafsirnya, segala macamnya. Masa IT ini. Jadi apalagi kalau milenial jarang menggunakan itu. Jadi kalau kita cetak pun banyak-banyak, rasanya untuk ke masyarakat itu juga membazir. Kami bukan mentang mushaf, tidak. Tapi sekarang dengan IT ini, kenapa tidak IT ini yang kita kejar? Toh sasaran kita kan milenial 70%. Jangan kita lagi secara konvensional mushaf ini sudah ada semua di sini Pak. Semua lengkap di sini, hadis semua apa semua lengkap di sini. Nah, kenapa juga itu kita lebih baik saya setuju BW itu dimanfaatkan Pak. Artinya masyarakat ini yang didorong untuk wakaf-wakaf Al-Quran, tapi jangan program pemerintah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, terkait dengan tes internet. Tes mahasiswa ke Timur Tengah Pak. Ini kita belum sistem, tapi kita sudah melaksanakan sistem IT. Anak-anak diinformasikan pakai laptop yang 7, tahu-tahu pakai 8, sehingga anak-anak kita yang tes itu ya kan belum masuk ke sistem itu karena padatnya mungkin masuknya orang yang tes itu, sehingga mereka tidak masuk bisa ujian Pak. Jadi banyak yang korban gara-gara sistem yang tidak pas, sehingga banyak mahasiswa kita yang calon mahasiswa ke Timur Tengah tidak bisa ikut tes, padahal mereka mampu. Jadi kami harap kepada Dirjen Pendis ini berilah seluruhnya kepada anak-anak kita untuk belajar ke Timur Tengah. Toh mereka mandiri Pak, tidak dari uang pemerintah. Pokoknya asal diizinkan Menteri Agama kami berangkat. Dari sisi ekonomi kami mampu. Nah kenapa kita tidak beri peluang ini? Jangan kita batas sistem mereka itu dengan tes.
Jadi ini saya kira semakin banyak intelektual agama, semakin hebat negara kita, bangsa kita ini. Jadi beri kebebasan, Pak. Jangan karena sistem, jangan karena ada badan yang mengelolanya. Ini badan ini kadang-kadang membatasi orang untuk ikut tes itu. Nah, sehingga korban anak-anak kita tahun ini banyak yang korban tidak bisa masuk ke sistem itu karena padatnya jalur waktu itu. Jadi mungkin sistem di dalam tes mahasiswa ini perlu diperbaiki ke depan ini sehingga anak-anak kita yang calon mahasiswa tidak korban. Terakhir yaitu Balitbang, Pak. Nah, ini Balitbang kami kemarin sudah jadi, katanya 2021 nih, tapi tanda-tanda jadi itu belum ada, Pak. Infrastruktur sudah, tanah sudah, ruangan sudah, segala macam sudah. Saya lacak kemarin di Seknet sudah, Wapresnya untuk kelembagaan itu sudah. Jadi kami mohon Pak Menteri dalam rangka meningkatkan SDM kita, Balitbang Riau itu tolonglah disaksikan tahun 2021 ini, mudah-mudahan 100.000, Pak, tidak mungkin kita bergabung ke Padang. Kapan meningkatkan SDM kita yang di ujung-ujung tombak seperti penyuluh segala macam itu. Jadi tolong Balitbang ini, Pak, untuk Riau yang sudah siap, infrastruktur semua sudah siap, hanya menunggu operasional dari kementerian, dan itu pun di anggaran kemarin sudah dianggarkan kalau tidak salah. Jadi tolong, Pak, 2021 ini. Terakhir kami setuju mendukung kalau kuat contoh itu, Pak, setiap kami dapat di dapil kami. Jadi kami ada di sini. Jadi kami kira itu, Pak Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.